Halo teman-teman, apa kabar? Hari ini kita akan sama-sama belajar membuat formulir pendaftaran ibadah di gereja. Prinsipnya juga sama jika kita ingin membuat formulir pendaftaran saat acara retreat atau mungkin acara-acara lainnya. Kita menggunakan pembuat formulir yang namanya Zoho Form. Aplikasi ini sebenarnya berbayar, namun ia memiliki versi gratis yang ya walaupun dengan beberapa batasan, namun sepanjang pengalaman saya, fitur gratis ini sudah lebih dari cukup untuk memfasilitasi pendaftaran-pendaftaran untuk kegiatan skala kecil maupun menengah. Nah, baik, pertama-tama kita buka saja webnya untuk melakukan pendaftaran gitu ya. Kita ketik saja Zoho Form di sini, nanti otomatis browser kita akan mencarikan alamatnya. Ini dia Zoho Form. Kemudian kita akan masuk halamannya. Nah, ini dia halaman awal dari aplikasi Zoho Form gitu ya. Nah, kalau kita lihat harganya, ini seperti saya sampaikan tadi, kita coba lihat sebentar. Nah, ini dia paketnya untuk paket berbayar dengan keunggulan-keunggulan fasilitas yang ada. Namun seperti yang saya sampaikan tadi, kita akan mencoba menggunakan dengan fitur gratisnya saja. Nah, untuk fitur gratis ini ada beberapa layanan yang diberikan oleh Zoho Form. Pertama, dia cuma bisa membuat 3 formulir saja. Kemudian dia juga hanya bisa menampung sampai dengan 500 kiriman per bulan. Artinya setelah lewat siklus bulan berikutnya, pendaftarannya akan dinolkan lagi dan kita bisa mendaftar ulang atau menggunakan aplikasi itu sampai dengan 500 orang pendaftar. Itu ya. Nah, untuk tidak berlama-lama, sama-sama kita lakukan pendaftaran saja. Ya, kita coba dari sini boleh juga. Oke, kita mendaftar. Nah, dia akan meminta beberapa isian yang perlu kita isi. Nama perusahaannya saya isi saja Arena Belajar Bersama. Nah, kita juga isi email kita yang nanti kita gunakan untuk login dan verifikasi akun kita. Nah, belajar bersama @gmail.com. Silakan diisi dengan email pribadi Bapak Ibu ya. Untuk passwordnya saya coba isikan saja yang gampang, admin 12345. Admin 12 nomor telepon ini ya. Nomor telepon bisa dikosongkan, opsional sifatnya gitu ya. Saya coba saja, kurang panjang ya, admin 12345678890. Oke, telepon bisa di skip saja. Kemudian kita centang saya setuju untuk ketentuan layanan dan kebijakan privasi. Kemudian kita lakukan daftar gratis. Kita tunggu sebentar, Zoho Form-nya akan membuat akun kita. Nah, sampai pada saat ini biasanya dia akan mengirimkan email notifikasi ke akun Google kita, gitu ya. Nah, dia akan mengirimkan akun notifikasi ke akun Google kita supaya nanti aplikasinya dapat kita gunakan sepenuhnya. Ini saya sudah buat akunnya ya. Kita buka lagi akun Google kita. Nah, dia akan masuk emailnya, verify your Zoho Forms account. Kita klik saja, langsung kita klik confirm my account. Oke, kita lakukan verifikasi. Nah, akun sudah diverifikasi, Anda telah berhasil memverifikasi Zoho akun Anda. Kita langsung saja akses akun kita. Nah, ini saya close saja ya. Nah, ini dia tampilannya. Ada 5 menu di sini. Form adalah menu untuk membuat formulir. Report adalah menu untuk membuat laporan. Jadi kita mau lihat siapa saja yang sudah mendaftar, itu ada di menu report. Nah, kita akan banyak bermain di sini. Untuk 3 menu lainnya tidak banyak dipergunakan gitu ya. Baik, kita mulai saja, kita klik form, kita pastikan ke formulir kan. Kemudian kita coba klik getting start. Nah, ini dia, kita klik saja namanya pendaftaran ibadah raya. Deskripsinya boleh diisi, boleh tidak karena sifatnya opsional saja. Kita klik create. Ya. Kita tunggu sebentar. Nah, ini dia tampilannya. Ada beberapa menu pengaturan di atas gitu ya. Builder itu
untuk membuat form, ini rule untuk menentukan beberapa persyaratan-persyaratan yang ingin kita bikin ke akun kita. Nah, untuk formulir sederhana nih jarang dipakai gitu ya. Kemudian setting nanti dipakai untuk pengaturan formulir kita seperti apa. Ini tema itu untuk mengatur tampilan formulir kita seperti apa gitu ya. Memperindah lah. Kemudian menu share ini untuk membagi link tautan untuk pendaftaran. Kemudian integration dan approval ini tidak kita pakai karena ini biasanya dipakai untuk akun berbayar. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada beberapa field yang bisa kita pakai baik di menu basic dan advance. Nah, biasanya saya menggunakan menu basic ini cukup mengisikan nama, kemudian nomor telepon. Tapi di sini banyak ya, teman-teman bisa pilih sendiri sesuai kebutuhan. Ini single line kalau teman-teman ingin memerlukan data yang diketik atau diisi yang jumlah hurufnya pendek. Kemudian multi ini kalau misalnya tulisannya panjang, kayak bikin 1 paragraf, 2 paragraf bisa dimasukkan di sini. Ini number kalau teman-teman ingin nanti partisipan atau peserta mengisi angka-angka tertentu, silakan. Ini nama, nomor telepon, tanggal berserta waktu. Ini menu-menu drop down, multiple choice, website. Kalau perlu upload file juga bisa. Nah, teman-teman nanti mungkin bisa bereksplorasi saja sesuai dengan kebutuhan. Tapi kalau untuk skop pendaftaran ibadah raya, saya biasanya hanya mempergunakan single line, kemudian nomor telepon. Single line ini saya pakai untuk nama ya. Teman-teman juga sebenarnya bisa menggunakan nama ini saja, tapi saya lebih suka menggunakan single line. Saya klik, kemudian saya tarik ke dalam. Nah, sudah keluar single line-nya. Tinggal kita klik saja atau kita klik property. Nah, ini dia. Single line ini kita kasih aja dengan tulisan nama. Nanti ini menjadi kolom yang digunakan oleh peserta untuk mengisi nama mereka. Ya, ini ada beberapa pengaturan. Nih, kalau di single line itu maksimal hurufnya 255 ya. Nah, validasi mandatory ini adalah menu untuk di mana peserta wajib mengisi. Jadi saat pendaftaran ini wajib. Kalau tidak diisi, formulirnya tidak dapat di-submit atau didaftarkan. Saya biasanya tulis saja saya wajibkan. Nah, duplikat ini untuk memastikan bahwa pesertanya tidak mengisi dengan nama yang sama. Nah, seringkali awalnya saya mencoba untuk no duplicates ya, karena kadang-kadang orang gereja itu papahnya daftarkan anaknya, kemudian anaknya daftar sendiri gitu, sehingga terjadi duplikasi. Nah, akhirnya kalau terjadi duplikasi data kan jumlah peserta yang mendaftar terlihat banyak. Nah, cuman awalnya saya mau menggunakan ini, cuman nanti akan terkendala ketika misalnya di dalam satu gereja ada 2 orang dengan namanya yang sama. Nah, itu yang kerepotan gitu ya. Sehingga yang nama orang kedua itu nggak bisa daftar gara-gara kita kunci. Nah, kalau saran saya sih kita inikan saja, kita bukakan saja, kita matikan, kita tidak aktifkan saja, nggak apa-apa kalau misalnya nanti akan ada yang namanya sama. Setelah selesai, ada pengaturan yang bisa kita lakukan, kita skip saja. Umumnya sih kita cuma cukup ganti nama dan validasi di mana orang wajib mengisi. Kemudian kita save. Nah, sampai di sini formulirnya sudah keluar ya, pendaftaran ibadah raya. Nah, kalau kita mau lihat bagaimana tampilannya nanti ketika kita membagi formulirnya, teman-teman bisa langsung klik akses form. Saya klik ya. Akses form, dia buka tab baru. Nah, nanti seperti inilah. Kalau kita kasih linknya, nanti jemaat akan melihat pendaftarannya seperti ini. Nah, ini belum selesai ya. Kemudian kita tambah field baru. Saya biasanya menggunakan field font. Ini font. Kenapa kita perlu font? Ini untuk sekali lagi biasa untuk pembeda. Kami menggunakan nomor telepon untuk membeda. Jika nanti misalnya ada satu nama pada orang yang berbeda. Jadi misalnya ada di gereja itu namanya Dewi, ada 2 orang. Ya, kita bisa membedakannya dari nomor teleponnya. Ya, kita ganti saja misalnya namanya nomor HP. Nomor HP atau misalnya WA. Ini di sini juga ada beberapa pengaturan yang bisa teman-teman lakukan. Ini sebenarnya mandatory ini wajib diisi kalau kita centang. Kalau ini kita centang, ini memastikan bahwa tidak ada yang menggunakan nomor yang sama boleh mendaftar. Tapi sekali lagi kami matikan. Karena kadang-kadang di gereja juga ayahnya mendaftar, ibunya mendaftar, anak-anaknya mendaftar pakai nomor 1 handphone. Jadi syarat saya sih juga tidak diaktifkan ini. Kemudian ada beberapa pengaturan, include country code, internasional, bisa dieksplorasi ya. Kalau misalnya kita cuman internasional, nanti bentuknya seperti apa. Kalau country code kita centang, nanti otomatis dia akan memberi pengaturan hanya negara-negara mana saja yang boleh masuk, gitu ya. Ini kan kita bebas saja. By IP location biasanya otomatis dia akan membuat
Kalau misalnya handphone kita berada di Indonesia, nanti otomatis di depannya nanti ada angka plus 62. Jadi ketahuan tuh dari Indonesia. Cuma biasanya saya matikan saja. Jadi mereka bebas saja ngisi. Karena ini juga tidak terlalu penting, hanya sebagai faktor pembeda untuk tidak untuk mengantisipasi misalnya ada anggota jemaat yang namanya sama. Setelah itu kita klik simpan. Nah, kalau kita mau lihat hasilnya seperti apa, ya kita klik saja di sini. Akses form lagi, ini kita tutup dulu ya. Nah, sudah berubah ya. Judulnya ada, kemudian ada nama dan nomor HP. Nah, ini saya coba klik, saya isi kosong, dia minta enter a value for this field karena dicentang ya, diaktifkan menu mandatorinya, sedangkan ini tidak ada kewajiban. Apakah sampai di sini sudah selesai? Kami biasanya akan menambahkan ketentuan dan persyaratan. Kita coba, saya close. Nah, ketentuan dan persyaratan untuk ibadah itu biasanya ada di menu advanced field. Kita klik di sini. Nah, kami menambahkan biasanya ada terms and condition. Nah, terms and condition itu kami tarik ke bawah. Nah, ini biasanya persyaratan-persyaratan. Untuk pengaturannya, teman-teman bisa klik di sini ya. Kita coba lihat dulu hasilnya seperti apa nih. Nah, hasilnya ini. Biasanya syarat-syarat dan ketentuan gitu ya. Nah, kita bisa isi, saya setting bisa di sini property. Nah, biasanya kami isi di sini pernyataan saja sih. Pernyataan 2. Nah, lihat sini berubah ya. Isi pernyataannya bisa kita modifikasi sesuai dengan kebutuhan. Kita klik di sini, nah ada tulisan yang bisa kita tulis sesuai dengan keinginan kita. Nah, saya sudah coba copy paste pernyataan yang ada yang biasa kami pakai di gereja. Saya coba ya copy. Nanti teman-teman juga bisa memakai ya, karena ini kondisinya pandemi waktu itu ya. Nah, ini dia. Ini saya kasih numbering. Nah, ini dia. Saya setuju dan bersedia untuk beribadah menerapkan protokol COVID-19 jika membawa anak. Nah, ini protokol yang kami bikin di gereja kami. Ya, kalau sudah selesai kita klik done. Nah, kemudian klik here to edit your declaration. Declaration itu biasanya itu menu di sini nih. I accept the terms and condition. Nah, saya bisa edit saja. Saya menyetujui persyaratan ini. Titik. Nah, dia sudah berubah menjadi saya menyetujui. Nah, agree. Oke, ini syarat saya sih kita wajibkan ya. Kita memastikan bahwa jemaat yang mendaftar benar-benar menerapkan protokol COVID-19 karena di daerah pandemi waktu ini. Klik wajib, saya klik save. Nah, sampai di sini formulir pendaftaran sudah selesai. Coba kita lihat bagaimana pendaftarannya. Nah, ini dia pendaftaran. Nanti jemaat bisa ngisi nama, kemudian bisa ngisi nomor handphone, kemudian dia wajib mengisi pernyataan. Nah, kalau sudah, dia cukup klik centang, baru dia klik submit. Saya coba klik submit ya. Nah, nggak bisa karena ini saya isikan wajib diisi. Nah, seperti ini sampai saat ini formulir pendaftarannya sudah selesai, tapi masih belum bisa diakses oleh orang banyak. Nah, bagaimana cara mengaksesnya? Kita pergi ke pengaturan share. Tapi sebelumnya kita coba memperbaiki tampilan ya. Untuk memperbaiki tampilan, mempercantik tampilan kita bisa klik menu themes, tema. Ini ada menu temanya. Nah, aplikasi Zoho ini membawa banyak tema-tema bawaan ya. Kita bisa pilih. Ya, misalnya kita ingin pilih temanya map maple deh. Kita apply, kemudian kita klik yes. Nah, sudah teraplikasinya, sudah jalan. Kita coba ya. Kita lihat hasilnya seperti apa. Akses form. Nah, jadi seperti ini nih pendaftaran ibadah kita. Mulai cantik ya, teman-teman ya. Nah, seperti ini. Nah, untuk membagi linknya, kita cukup pergi ke menu share. Nah, ini dia link yang bisa kita bagi ke anggota jemaat nanti. Kepanjangan, Pak? Ya, bisa saja kita perpendek dengan menekan tombol shorten. Oh, nggak bisa ya? Oh, yang gratis nggak bisa. Nah, menu ini saja kita klik, kita copy, dan ini yang kita bagi ke jemaat. Atau kalau teman-teman pengen lebih pendek, ada aplikasi layanan-layanan memperpendek URL. Nanti kita pada kesempatan lain kita coba. Atau mungkin teman-teman bisa juga mencari di tutorial-tutorial
di YouTube lainnya ya, memperpendek alamat tautan. Nah, ini linknya sudah kita selesai, bisa kita bagi. Nah, kita coba cek ya. Saya coba buka window baru. Kita coba paste di sini. Linknya ini, klik-klik, oke. Nah, jadi jemaat nanti bisa membukanya dari HP atau dari komputer atau dari laptop masing-masing. Mereka cukup mengisi nama, misalnya di namanya Yusuf, nomor teleponnya 08333333 ya, sampel saja. Kemudian kalau dia mendaftar saat ini, dia nggak bisa daftar karena ini wajib diisi. Kita centang saya menyetujui persyaratan ini, baru kita klik submit. Nah, sampai saat ini sudah selesai terdaftar. Nah, bagaimana untuk melihat siapa-siapa yang sudah mendaftar? Ya, kita close saja. Kita pergi ke pengaturan berikutnya. Seperti yang saya sampaikan tadi, pengaturan report. Kita klik report. Nah, ini dia. Bisa dari sini ya. Nah, ini my reports. Kita bikin new report atau laporan. Namanya peserta ibadah yang sudah mendaftar. Kemudian ini nama laporannya, kita pilih formulir yang kita bikin tadi, pendaftaran ibadah raya. Kita klik create. Nah, ini dia pengaturan reportnya. Nah, pengaturan umum, misalnya kita mau bikin time zone-nya dari mana, format tanggal pendaftarannya dari mana, tuh ada di sini. Custom filter, kita mau menerapkan beberapa syarat-syarat khusus untuk ditampilkan, cuman biasanya untuk yang berbayar. Nah, ini biasanya kita pergi ke show garis miring hide column. Nah, nanti di report atau laporannya kita ingin menampilkan apa saja. Ya, nah ini dia. Saya biasanya standarnya ini nama, nomor HP dan pernyataan. Cuma saya biasanya juga menambahkan edit time. Jadi kapan orang itu melakukan pendaftaran. Ini bisa saya tambahkan. Saya klik centang, ini ditampilkan. Kemudian saya kasih judulnya tanggal mendaftar. Sudah, saya klik simpan. Nah, kita lihat ya siapa-siapa yang sudah mendaftar ya. Di sini untuk report itu ada menu builder, membuat reportnya, kemudian entry untuk melihat siapa yang sudah mendaftar, dan share ini untuk membuat link supaya orang lain bisa melihat siapa yang sudah mendaftar gitu ya. Coba kita lihat entry. Nah, ini teman-teman, tadi kan kita sudah coba melakukan pendaftarannya atas nama Yusuf. Ini sudah keluar nih namanya Yusuf, nomor HP-nya ini, dia menyetujui pernyataan dan tanggalnya mendaftar di tanggal sini. Tapi sampai di sini laporan ini atau report ini belum bisa dilihat atau diakses orang, hanya teman sendiri yang bisa mengakses dengan catatan harus login ke Zoho-nya. Bagaimana supaya report ini juga bisa diakses dari browser secara publik? Kita pergi ke menu share. Nah, ini dia linknya. Kita copy ya. Nah, saya coba kita tautkan saja ya. Ini password tadi. Report, saya catat saja di sini linknya supaya enak bukanya. Nah, ini dia. Saya coba copy linknya. Nah, kita coba buka. Kita coba lihat di browser baru. Nah, link tadi sudah bisa dibagi juga kalau teman-teman ingin lihat dari HP. Kita lihat. Nah, ini dia. Nah, sudah kelihatan ya. Tadi namanya Yusuf, dia nomor HP-nya ini, kemudian dia menyetujui pernyataan dan dia mendaftar pada tanggal ini. Di sini sudah terlihat, oh ternyata sudah ada satu orang peserta yang mendaftar. Kalau retreat, oh sudah ada satu orang data ya, peserta retreat. Nah, kita akan mencoba mengcustomize. Nah, biasanya di gereja kami berikan beberapa pengaturan yang mempermudah jemaat untuk melihat apakah namanya sudah terdata, kemudian berapa orang yang sudah mendaftar, itu ada di pengaturan formulirnya. Bagaimana caranya? Ya, kita coba kita balik aja ke formulir. Nah, kita atur formulir kita. Ini dia tadi ya, teman-teman ya. Kita pergi ke menu setting. Kita akan coba kustomisasi supaya tampilannya lebih baik. Ini di menu setting.
Nah, kalau kita pergi ke menu setting, ada beberapa pengaturan yang bisa teman-teman lakukan di sini. Sekali lagi saya akan mencoba membagikan pengaturan umum yang biasa kami pakai ya. Tidak semuanya saya bagi karena memang waktunya juga terbatas. Pertama di menu general ini untuk mengatur secara umum formulir kita. Nah, biasanya saya tekan di sini submit button label. Ini kan biasanya tulisannya submit ya. Coba kita lihat. Ini. Nah, ini dia tulisannya submit. Nah, kadang-kadang kan di jemaat kita ada yang orang-orang tua ya, yang sepuh atau mungkin orang-orang yang tidak biasa bahasa Inggris, kita bisa ganti saja. Awalnya submit kita bisa ganti dengan tulisan daftar. Nah, kalau sudah, nah, time zone-nya bisa kita atur ya. Kalau tempat saya itu biasanya waktu Indonesia Barat ya, Jakarta ya. Nah, maksudnya tempat saya waktu Indonesia Barat, Jakarta. Kemudian saya pergi ke bawah dan saya klik simpan. Jika sudah tersimpan, nah nanti akan berubah nih. Coba kita lihat. Akses formnya. Nah, dia sudah berubah menjadi tulisan daftar. Jadi, ya orang-orang yang kesulitan berbahasa Inggris, mereka lebih mudah dengan menggunakan bahasa Indonesia. Klik saja daftar. Mereka sudah bisa mendaftar. Kemudian apalagi yang bisa kita lakukan? Nah, biasanya kami melakukan ini lagi pengaturan di acknowledgement and redirect. Nah, ini adalah pengaturan yang mengatur apa yang terjadi ketika orang sudah mendaftar. Jadi, ketika dia mendaftar dan mengetik tombol daftar, apa yang akan dilakukan oleh Zoho Form. Kalau tadi kita sudah lihat dia menuliskan tombol thank you page ya. Terima kasih, ini teman-teman bisa ketik juga. Terima kasih, misalnya. Terima kasih, data Anda sudah tersimpan. Sudah tersimpan. Nah, bisa seperti ini. Kemudian ini biasanya include a link to allow respondent to add another respondent. Ini biasanya kalau kita centang nanti akan muncul tulisan kalau misalnya mereka ingin mendaftar lagi. Cukup klik di situ saja bisa melakukan pendaftaran ulang, nggak perlu berulang-ulang membuka halamannya. Kita coba ya, kita save. Nah, saya coba daftar lagi. Daftar kedua ya, daftar 2. Nomor teleponnya sembarang deh. Nah, saya setuju. Submit. Nah, ini data yang kita tulis ulang. Terima kasih, data Anda sudah tersimpan. Nah, kalau ini teman-teman centang, dia akan muncul tulisan ini. Add another response. Artinya kalau misalnya kita klik ini, atau jemaat ngeklik, dia bisa langsung melakukan pendaftaran ulang untuk mendaftarkan adiknya, atau istrinya, atau suaminya. Seperti ini. Nah, kalau di tempat kami, biasanya kami tidak melakukan ini. Ya, tapi saya biasanya begitu dia sudah selesai mendaftar, saya arahkan ke report yang kita bikin tadi. Jadi jemaat juga bisa lihat, oh sudah berapa orang yang mendaftar gitu kan. Apakah namanya saya sudah terdaftar? Kita bisa lakukan itu. Nah, bagaimana caranya? Kita pergi ke arah redirect. Ini kita aktifkan, jadi tidak membuka halaman thank you, jadi langsung ke redirect. Nah, kita redirect, kita pilih website. Nah, alamat websitenya apa? Nah, itu alamat report tadi. Ini alamat reportnya yang kita bikin tadi, kita klik, saya copy. Nah, kita klik, saya pastekan saja di sini. Nah, sudah itu saya save. Kita coba lihat ya bagaimana hasilnya kalau kita melakukan redirect. Nah, kita coba daftar 3 ya. Daftar 2. Daftar. Sudah terdaftar ya. Nah, apa yang terjadi? Nah, tuh formnya otomatis membuka halaman redirectnya, reportnya. Nah, jadi jemaat sudah melihat, namaku sudah terdaftar nih. Juga kelihatan nih, oh sudah ada 3 orang yang mendaftar. Nah, karena biasanya kan kita internal ya. Kalau misalnya retreat yang pendaftarnya orang luar yang kita nggak ketahui, ya nggak perlu juga, nggak apa-apa. Karena sifatnya mungkin kayak nomor handphone kan sifatnya pribadi ya. Tapi kalau kita di dalam lingkungan gereja lokal, saya pikir sih nggak masalah ditampilkan. Karena ya orang-orangnya kan kita-kita saja gitu. Tapi kalau misalnya nanti di reportnya teman-teman mau menyembunyikan nomor HP, bisa juga kita sembunyikan. Caranya nanti akan saya sampaikan gitu ya. Nah, nanti kan saya coba sampaikan bagaimana cara menyembunyikan nomor HP, cuman hanya namanya saja yang muncul. Nah, biasanya seperti itu. Kemudian ada juga pergi ke form span. Ini ada menu pengaturan untuk membatasi berapa orang yang boleh mendaftar,
kemudian dia pendaftaran dibuka mulai tanggal berapa sampai dengan tanggal berapa. Ini kalau menu always ini kita aktifkan, berarti pendaftaran ini dibuka kapan saja. Kalau by date hanya pada tanggal tertentu, dan by date and time pada tanggal tertentu dan waktu tertentu. Ini bisa lebih detail. Nah, kalau di tempat kami biasanya by date. Jadi misalnya start date-nya, misalnya kami mulai pendaftaran misalnya hari Rabu ya. Ini saya coba bikin harinya hari Jumat misalnya. Dan diakhiri pada hari Minggu pagi, karena ibadahnya mulai jam 8.30, ya kita kira saja boleh deh dari sini hari Jumat jam 12, kemudian hari Minggu, bulan mendaftar hari Minggu sampai jam 8 misalnya, 8 pagi. Nah, kalau misalnya ini ada menu message on form expiry, jika apa yang dimunculkan jika formnya di luar tanggal ini, kita bisa saja mohon maaf pendaftaran belum dibuka. Kita simpan ya. Kita simpan. Nah, sekarang kita lihat ini tanggalnya tanggal 2 Januari. Maaf, tanggal 1 Februari. Sementara pendaftaran itu dimulai di tanggal 4. Apa yang terjadi kalau kita coba mendaftar sekarang? Coba kita lihat akses form. Nah, akan muncul di sini. Mohon maaf, pendaftaran belum dibuka. Jadi, form semua ini mengatur kapan pendaftaran dimulai dan kapan ditutup. Nah, ini bisa kami coba mainnya di sini, gitu ya. Saya coba buka always dulu ya. Nah, kemudian ada juga restricted by submission. Nah, biasanya kalau di gereja, ketika kami membuka ibadah, kami mengundang Satgas COVID. Nanti Satgasnya melihat kemampuan gereja maksimal yang bisa boleh ditampung oleh gereja, karena memang juga dilakukan pengurangan jumlah karena alasan jarak dan jarak yang harus dibatasi dan lain sebagainya. Nah, kami biasanya melakukan pengaturan jumlah maksimal 100 orang. Nah, bagaimana caranya? Kita pergi ke menu restrict by submission. Ini dia. Kita klik yes. Dia minta maksimumnya berapa orang yang bisa mendaftar. Nah, kalau di gereja kami bikinnya 100 gitu ya. 100 misalnya. Nah, pesan ketika 100-nya sudah tercapai ya. Mohon maaf, jumlah pendaftar telah terpenuhi. Kita simpan. Nah, kita coba akses formnya. Nah, saat ini bisa diakses karena tadi sudah saya buka dan belum sampai 100 orang. Nah, kita coba cek ya submissionnya. Kita coba lihat dulu reportnya tadi. Pergi ke report, ini reportnya, kita lihat dulu di reportnya berapa orang sih sudah mendaftar tadi. Kita akan coba setting, kita akan lihat bagaimana ketika jumlah pendaftar yang terpenuhi. Nih, ini kan sudah ada 3 orang mendaftar ya, sudah 3 orang. Oke, saya coba saya batasi cuman sampai 3 orang saja. Save. Artinya begitu ada orang keempat ingin mendaftar, dia tidak bisa karena ternyata yang daftar sudah 3 orang. Kita coba ya. Apakah yang akan terjadi? Nah, dia muncul. Mohon maaf, jumlah pendaftar telah terpenuhi. Karena pengaturannya sudah sampai 3. Kita kembalikan saja ke 100 ya. Seperti itu. Nah, sisanya sih tidak banyak lagi yang kami bikin gitu. Cuman hanya di situ saja. Jadi pengaturan builder, kita bikin form dengan datanya cuma ini gitu ya. Dengan datanya cuma nama yang wajib diisi, kemudian nomor telepon yang kami pakai untuk membedakan faktor pembeda kalau ada di jemaat yang namanya sama. Kemudian pernyataan ini harus kami tampilkan supaya memastikan mereka benar-benar menyetujui bahwa untuk ke gereja ada syarat-syarat, misalnya harus sehat, saya berjanji untuk jaga jarak, saya berjanji untuk menghindari kontak fisik, tidak bersalaman. Pokoknya protokol COVID-19 kami masukkan ke sini. Nah, seperti itu Bapak Ibu, bagaimana cara membuat formulir pendaftaran untuk ibadah raya. Nah, teman-teman, seperti saya sudah janjikan tadi, bagaimana kalau kita cuma ingin menampilkan report tertentu, misalnya nama saja. Ini biasanya dipakai kalau retreat ya. Nama orang, nomor telepon kan privasi ya. Nah, kita lihat ini reportnya ini ya tadi ya. Ada nama,
Kemudian ada nomor HP, ada pernyataan, dan tanggal mendaftar. Bagaimana kalau kita ingin reportnya cuma nama saja? Kita klik Jawab Form, kita pergi ke menu report. Kita pergi ke menu report, kemudian kita bikin pengaturan, ini dia. Kita pergi ke edit. Nah, ini dia. Show hide column. Nah, ini dia menunya. Ya, ini saya sedikit rubah ya. Kalau di sini tanggal mendaftarnya di belakang, kalau kami biasanya tanggal mendaftarnya di depan. Nah, saya klik, kemudian saya drag ke atas. Kemudian nomor HP-nya saya matikan fungsinya. Saya klik save. Nah, coba kita lihat. Ya, jadi yang nanti muncul tanggal mendaftar, nama, dan bahwa dia menyetujui pernyataannya. Sini saya reload ya. Ini sudah saya ubah, saya reload. Formnya sama. Nah, keluar ya. Dia tanggal mendaftarnya tanggal ini, namanya ini, dan pernyataannya ini. Jadi untuk mengatur apa-apa saja yang ingin kita sembunyikan atau kita tampilkan itu ada di report dan di menu buildernya. Kemudian, Pak, gimana? Ada kadang-kadang juga kejadian itu tadi bapaknya mendaftarkan anaknya, anaknya nggak ngecek, anaknya ngedaftar sendiri gitu. Jadi doubling kan sayang tuh. Misalnya kuotanya buat 100 orang, ada 2 orang dengan nama yang sama mendaftar kan sayang. Karena kadang-kadang ya itu tadi bapaknya mendaftarkan, anaknya daftar sendiri. Nah, gimana caranya ya? Salah satunya caranya adalah kita menghapus entry-nya. Jadi kita pergi ke dan bisa melakukan ini hanya admin ya. Jadi pertama teman-teman harus masuk dulu ke Zoho, kemudian pergi ke bisa ke form atau mulai dari report juga bisa. Nanti teman-teman tinggal cari tulisan entry. Entry itu siapa-siapa yang sudah melakukan entry data atau melakukan pendaftaran. Ini kan pendaftar kita ya. Kita klik saja Alt Entry untuk menghapus yang sudah mendaftar gitu ya. Tunggu sebentar. Nah, ini dia. Tinggal kita lihat nama siapa yang ingin menghapus. Misalnya kita ganti menghapus nama Yusuf ya, kita klik saja delete. Del. Permanen delete entries. Delete. Nah, sekarang sudah terhapus nama Yusufnya. Kalau teman-teman mau lihat di reportnya, ya kita coba klik reportnya. Apakah nama Yusufnya masih ada? Harusnya sudah terhapus ya. Nah, sudah ada daftar 1 dan daftar 2. Nama Yusuf tadi sudah terhapus. Ya, itu dia. Nah, kita coba lihat sebentar di akun kita untuk melihat ada berapa formulir yang sudah kita bikin dan berapa entry yang sudah terpakai. Kita klik tombol wajah gitu ya, akun, kemudian kita lihat account detail di menu view usage. Nah, ini dia teman-teman, plan kita plannya free. Dan ini berlangsung sampai tanggal 28 Februari tahun 2022. Jadi siklus berikutnya ada di 28 Februari. Nah, ini sudah kita pakai. Form yang kita pakai adalah 33%. Kan tadi kan fitur gratis kan ada maksimal 3 ya. Yang maksimal 3, yang sudah terpakai 2. Jadi kita bisa bikin 2 formulir baru lagi. Kemudian submission, jumlah orang yang mendaftar. Kalau versi gratis itu maksimal 500, tapi saat ini sudah terpakai 3 orang yang mendaftar tadi. Nah, berarti masih sisa 497. Kalau misalnya di gereja kita maksimal yang boleh beribadah 100, saya pikir dalam 1 bulan untuk 1 kali ibadah raya itu bisa tercukupi ya. 1 bulan itu 4 minggu dan maksimal 100 orang berarti bisa sampai 400 ya, masih bisa 100. Tuh. Nah, pada bulan berikutnya, siklus berikutnya pada tanggal 28 Februari udah nanti langsung reset lagi. Limitnya 500, use-nya kalau tadi sudah terpakai 400 misalnya, dia udah tes lagi jadi 0 dan available-nya jadi 500 lagi. Jadi tiap bulan otomatis di reset sama Zoho Form-nya. Nah, file storage-nya 200 mega masih bisa terpakai. Biasanya kalau ini terpakai kalau kita suruh ngupload foto, ngupload apa gitu ya.
Nah, payment submission ini kalau misalnya ada orang melakukan pembayaran pakai akun tertentu gitu. Sekali lagi di Indonesia kayaknya belum familiar ya. Dia pakai PayPal dan lain sebagainya. Nah, kita kembali ke formulir kita. Nah, baik teman-teman, mungkin sampai di sini dulu tutorial pembuatan formulir untuk pendaftaran ibadah raya. Kalau mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan, teman-teman bisa mungkin tulis di kolom komen terkait hal-hal yang masih ingin ditanyakan. Sekali lagi saya cuma memberikan tutorial sederhana yang umumnya saja dipakai. Nah, kalau mungkin Anda bertanya, Pak, bisa nggak misalnya syaratnya gimana? Yang ibadah pagi dan ibadah sore seperti apa? Kami biasa menggunakan ibadah pagi dan ibadah sore, jadi langsung nge-link gitu ya. Itu bisa nanti kita sama-sama kapan ada waktu kita belajar. Mungkin itu dulu teman-teman, sekali lagi semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman atau buat Bapak Ibu Gembala untuk memastikan ibadah tetap berjalan dengan baik sesuai dengan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Jaga kesehatan, semoga kita segera melewati masa-masa pandemi ini.